Gelar hanyalah selembar kertas. Pendidikan sesungguhnya adalah terlihat dari perilaku. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya aktor utama dalam film ini yang bernama Rami, seorang perampok profesional yang sedang bersembunyi di Punta Cana 3 minggu setelah perampokan. Malam itu, Rami terlihat panik, merasa terkepung dan tidak bisa lari lagi dari orang-orang yang mengejarnya. Hey, show me the closest bathroom. Yes, you can turn this way. Wait, sir, it's this way. Belum terungkap apa yang sebenarnya terjadi, Rami hanya memikirkan masa depan kedua anaknya. Film kemudian mundur 10 bulan sebelum perampokan. Malam itu, Rami mengantar istrinya yang sudah tidak kuat lagi akan melahirkan anak kedua mereka. Come here, sweetie. Singkat cerita, istri Rami yang bernama Karin melahirkan anak kedua yang bernama Eddie. Sedangkan anak pertama mereka diberi nama John yang lahir saat Rami mendekam di dalam penjara. Rami mengingat kembali masa kecil dengan sahabatnya yang bernama Michael. Kurangnya pendidikan dari orang tua dan kerasnya kehidupan, Rami dan Michael sudah menjadi pencuri sejak masih bocil hingga mereka tumbuh dewasa. Tak main-main, Rami dan kawanan banditnya melakukan aksi perampokan bersenjata. Dan inilah salah satu aksi mereka. Closer, I said. 5, 4. Hey. Bukan hanya didesak karena kebutuhan, bagi Rami dan timnya, merampok menjadi sebuah hobi dan kepuasan tersendiri. Michael disebut Rami sebagai perampok sejati yang low profile, tidak pernah meninggikan dirinya, bahkan bekerja sebagai pekerja sosial. Karena itu, Michael tidak pernah merasakan jeruji penjara. Berbeda dengan Rami yang keluar masuk penjara hingga dia memutuskan untuk pensiun setelah istrinya melahirkan anak pertama. 6 bulan sebelum perampokan, Rami menikmati profesi barunya sebagai koki di sebuah restoran. Suatu hari, Rami tidak sengaja bertemu kembali dengan Michael. Kedua sahabat ini memutuskan untuk minum bir bersama. Rami menjelaskan, selain menjadi koki, ada bisnis yang sedang digelutinya itu berkaitan dengan impor udang segar dibantu oleh temannya yang bernama Sule, yang bekerja sama dengan orang pelabuhan bernama Hasan. Intinya, Rami menjadi investor menggunakan uang yang dipinjam dari ayah mertuanya. Sedangkan Michael mengaku menjual produk tas keamanan hasil karya sendiri dibantu rekannya yang bernama Zoran. Tas tersebut dibanderol jauh lebih murah dari produk serupa buatan Jerman. Bukan tas biasa, selain sangat kuat dan kokoh, di dalam tas Jerman itu terdapat kamera pengintai, mikrofon, dan perangkat keamanan dengan teknologi tinggi. Untuk mendapatkan proyek pengadaan ribuan tas tersebut, Michael dan Jordan lebih dulu menjatuhkan produknya Jerman dengan menyebarkan cara membobolnya melalui YouTube. Masalahnya, berbagai cara sudah dilakukan untuk membobol tas Jerman itu, tapi selalu gagal total. Each mount has a chemical rocket and Sebelum kembali pulang, Michael menyuruh Rami menghubunginya bahwa dia membutuhkan sesuatu. Rami paham betul dengan penawaran Michael, yang itu artinya mereka akan kembali merampok. Bosan ngontrak terus di atas rusun, Rami berjanji kepada istrinya akan membelikan rumah dari hasil bisnis udangnya. Rami meluapkan kemarahannya kepada si Sule karena merasa telah dibohongi. Bukan tanpa alasan, seluruh uang miliknya termasuk milik mertuanya telah habis diinvestasikan untuk udang tersebut. Tidak bisa fokus lagi untuk bekerja, Rami memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai koki setelah terlibat perselisihan dengan bosnya. You'll never set foot in here again. Then go. Tak sampai di situ, Rami ditelepon temannya yang bernama Granit untuk segera membayar hutang karena dia sendiri dipaksa membayar oleh para mafia itu. Rami yang sudah benar-benar dadas meminta waktu untuk mengumpulkan uangnya dulu.
Karena sudah terdesak, Rami memutuskan untuk bergabung lagi dengan kawanan perampok teman lamanya yang sudah mengetahui tentang masalah bisnis udangnya. Di malam hari, Rami bertemu dengan Michael dan pacarnya yang bernama Alex di sebuah klub malam. Alex mengaku bekerja di sebuah perusahaan usus yang mengelola uang tunai sebagai petugas penghitung uang. Dia menyebut biasanya bank atau perusahaan keuangan menyimpan berangkasnya di lantai 1 atau basement. Tapi perusahaan di tempat si Alex ini bekerja justru berangkasnya berada di lantai 6 atau paling atas. Awalnya, Rami marah dan menolak ajakan Michael untuk membobol berangkasnya. Tapi Michael mengajak dulu Rami melihat lokasi perusahaan targetnya. Dengan jarak kantor polisi yang hanya 255 meter, menurut Rami sangat mustahil mereka berhasil lolos setelah merampok uangnya. Tapi ternyata Michael punya rencana yang tidak pernah Rami duga, yaitu menggunakan helikopter yang mendarat tepat di atas atap perusahaan targetnya. Seorang profesor dibawa oleh Zoran untuk membobol tas keamanan Jerman, tapi lagi-lagi gagal. Michael menjelaskan rencana perampokannya yang memanfaatkan helikopter kepada Zoran. Tak hanya itu, dengan bantuan orang dalamnya perusahaan tersebut, Michael yakin perampokan ini akan berjalan dengan mulus dan cepat. Zoran setuju dengan rencana mereka, tapi untuk memuluskan rencana perampokan ini, dibutuhkan setidaknya 20 orang dengan jobnya masing-masing. Karena membutuhkan bahan peledak, mereka akan kembali merekrut Nicky. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan polwan bernama Leoni yang bertugas di divisi Bareskrim. Hari itu, Leoni menangkap seorang penjahat sekaligus pengusaha kaya bernama Stefan. Meski dia sedang rapat, Leoni tidak peduli dan langsung menciduknya. Bukan tanpa alasan, Leoni akan menyebut orang ini terlibat dalam pemerkosaan anak di bawah umur dan beberapa kasus lainnya. Di dalam lift, Leoni makin terpancing setelah Stefan menyebut bocah-bocah itu yang memintanya. Someone like me. Di malam hari, Rami menemui ayah mertuanya karena uang yang dia investasikan untuk bisnisnya ikut lenyap tanpa sepengetahuan Karin. Rami yang stres meluapkan masalahnya dengan berlatih tinju. Leoni menemui atasannya karena tersangka Headclean dibebaskan setelah tidak adanya bukti dari kesaksian korban. Inilah yang dia sesalkan, apalagi giliran Leoni yang diserang oleh penjahat itu dengan alasan penyerangan di dalam lift. Akibatnya, Leoni akan diselidiki oleh Propos. Pura-pura memberikan makanan kepada para pekerja konstruksi yang akan dirampok, Michael mendapat informasi setelah akhir pekan uang tunai akan dibawa ke sini. Sementara itu, Rami sudah mendapatkan cetak biru perusahaan yang akan mereka rampok dari kantor perencanaan kota. Rami kembali dihubungi komplotan mafia yang memaksanya membayar hutang sebesar 5 juta euro sebelum akhir bulan. Menyewa sebuah ruangan dengan keahliannya, Michael lebih dulu mengganti kunci pintunya, lalu menjebol dinding sebagai bagian dari rencana perampokannya nanti. 5 minggu sebelum perampokan, Zoran mencari pilot yang mau diajak kerjasama dalam perampokan nanti. Leoni terancam diberhentikan dari kepolisian jika Provos menilai dia bersalah dalam kasus penyerangan di dalam lift. Ibu satu anak ini mulai risau, apalagi tidak ada satupun rekannya yang mau membantu. Leoni nampak panik ketika anaknya tiba-tiba menghilang. Kian? Michael membeberkan informasi yang didapatkan dari Alex kepada Rami tentang lokasi berangkas dan ruang penyimpanan yang aman dari kamera CCTV, termasuk sebuah jendela yang menghadap ke sumber cahaya. Keduanya lalu bertemu dengan Nicky yang dijuluki ahli peledak. Dari sejak masih bocah saja, mainannya adalah dinamit. Inilah contoh dari beberapa aksinya. Terlibat dalam beberapa perampokan besar, Nicky pernah mendekam di dalam penjara. Bahkan pernikahan dan bulan madunya dilakukan di dalam sel. Tak pikir panjang, Nicky pasti akan ikut apapun rencana Rami dan Michael. Michael mengatakan perampokan ini akan dilakukan di depo uang cash yang ada di Vesberga.
Kembali ke si Zoran yang menemui pilot yang pernah dipecat karena menerbangkan helikopter di bawah jembatan. Menurutnya, mendarat di atas atap bangunan pada tengah malam tidak ada masalah. Zoran menjamin tidak ada polisi Swedia yang akan melepaskan tembakan ke arah helikopter yang mereka gunakan. Bahkan, helikopter polisi akan dipastikan lebih dulu tidak bisa lepas landas. Uang muka 20.000 euro yang diminta langsung disepakati oleh Zoran. Belum terungkap apa tujuannya, yang jelas Michael kembali bekerja untuk membobol dindingnya. Leonie dipanggil atasannya yang bernama Lena dan pejabat dari Kementerian Luar Negeri bernama Jonas, yang membeberkan informasi dari intelijen Serbia tentang rencana perampokan besar dengan target depo uang cash di Stockholm. Jika itu terjadi, maka ini akan jadi perampokan terbesar sepanjang sejarah Swedia. Jonas menyebut mereka punya orang dalam yang direkrut sebagai pilot, karena para perampok ini akan menggunakan helikopter untuk mengangkut hasil rampokannya. Agen Mats Borgesen dari unit perampokan akan bekerja sama dengan Leonie untuk memimpin operasi khusus ini. Jika Leonie berhasil menuntaskan kasus ini, masalahnya dengan penyelidikan internal Provos akan dianggap selesai oleh atasannya ini. Michael terbangun saat melihat dua petugas membawa koper uang. Ternyata dari ruangan ini, Michael menerobos masuk hingga ke ruangan ATM untuk merampok uang yang dibawa petugas. Leonie dan agen Mats mendapat informasi bahwa pilot helikopter yang berasal dari pasukan tempur itu akan menjadi informan mereka dan masuk dalam perlindungan saksi. Di sini juga Leonie mengetahui orang yang menghubungi pilot tersebut adalah Zoran. Menurut Mats yang sudah lama bertugas di divisi perampokan, para penjahat ini bukanlah gangster ataupun pemadat yang ingin nama mereka mencuat. Tapi mereka seperti atlet yang tidak semata-mata mengejar uang, karena yang utama adalah kemenangan. Selain rajin berolahraga, sebagai bentuk persiapan fisik dan mental, di tempat biliar inilah Rami dan Michael akan berkumpul dengan kawanan bandit lainnya. Kembali ke Leonie yang membeberkan tentang sosok Zoran kepada tim operasi kepolisian. Ternyata Zoran yang seringkali dihubungkan dengan berbagai kasus perampokan, faktanya tidak punya catatan kriminal. Aksinya sangat licin selicin kepalanya. Zoran tercatat 7 perusahaan seperti bar, kafe, hingga perusahaan konstruksi ini. Bukan perampok biasa, mereka dinilai sangat cekatan, cerdik, dan selalu selangkah di depan aparat. Nikki mengaku membutuhkan uang untuk membeli alat peledak. Tentu saja itu bukan masalah karena Michael sudah mendapatkannya. Jadi, pencurian uang dari petugas pengisian ATM itu digunakan sebagai modal untuk rencana perampokan terbesar sepanjang sejarah Swedia. Leonie menyebut Zoran adalah jalan masuk untuk menangkap kawanan bandit, dan karena itu pengintaian terhadap Zoran akan dilakukan selama 24 jam penuh. Rami menilai mereka perlu menguji coba bahan peledaknya ke atap bangunan yang memiliki beton tebal 3 lapis, mirip seperti perusahaan keuangan yang akan mereka bobol. Dan ternyata mantan pilot tempur yang direkrut oleh Zoran itu bernama Filip Zipik. Tim berharap Filip menyamar sebagai agen ganda yang akan membantu mereka menangkap basah kawanan perampok itu sebelum beraksi. Singkat cerita, diam-diam tim memasang alat penyadap dan pelacak di dalam mobilnya. Tepat di seberang rumahnya Zoran, tim kepolisian membentuk markas operasi untuk mengintai pergerakannya. Kemanapun Zoran pergi, tim selalu membuntutinya. Sayangnya, tim tidak bisa menerobos masuk ke dalam bar. Padahal di dalam bar, Zoran bertemu dengan Michael, Rami, dan Nikki yang menyebut menemukan bangunan di tengah kota dengan struktur bangunannya sama persis. Tiba-tiba Rami dihubungi Karin untuk segera pulang. Ternyata temannya datang dalam kondisi babak belur. Berharap Rami segera membayar hutangnya kepada mafia itu atau keluarga mereka akan terancam. Tim kepolisian yang masuk ke bar gagal menemukan Zoran yang lebih dulu pergi dengan kawanannya untuk melihat helikopter yang akan mereka gunakan dalam perampokan. Zoran marah karena pria ini bertanya barang apa yang akan mereka angkut dengan helikopternya. Di waktu yang sama, ternyata si pilot dan keluarganya memilih kabur membawa uang DP yang diberikan oleh Zoran. Informasi tersebut sama-sama didapatkan oleh Leonie dan juga Zoran yang makin marah
karena pilot itu merusak rencana yang sudah mereka susun. Begitupun dengan tim kepolisian yang harus bekerja lebih ekstra menunggu pergerakan Zoran. Leonie menyebut di Stockholm hanya ada 3 depo uang tunai, dari mulai Bank Sentral, Panaxia di Bromma, hingga GS4 di Fassberga. Jika di Bank Sentral tidak mungkin helikopter mendarat di sana, Mets menilai Fassberga adalah salah satu brankas bank paling aman di Eropa dan tepat di sebelah kantor polisi. Jadi kesimpulan sementara, para perampok itu diduga akan melancarkan aksinya di Panaxia, tepat saat mereka melakukan pemindahan uang di bulan September. Tim kepolisian ini belum mengetahui bahwa sebenarnya targetnya adalah GS4 di Fassberga. Tapi jaksa hanya memberi waktu maksimal 1 minggu untuk menyadap Zoran. Dari dalam mobilnya, Zoran menghubungi seseorang bernama Dejan untuk mencari pilot pengganti karena waktunya sudah mendesak. Nicky mengajak Michael dan Rami melakukan uji coba ledakan menggunakan semua bahan peledak yang dia bawa. Dan inilah hasilnya. Sementara itu, Leonie mendengar rekaman penyadapan komunikasi yang dilakukan Zoran dengan koneksinya di Beograd, Serbia. Dari sinilah, tim bisa mendapatkan informasi penting bahwa aksi perampokannya akan dilakukan tanggal 15 September. 3 minggu menjelang perampokan, di sebuah klub malam, Zoran sepertinya menemukan pilot pengganti. Rami terpaksa menjaga si bungsu karena istrinya harus membawa John ke UGD. Diajak naik kereta Wus, Rami ditugaskan oleh Michael untuk membeli daging dari pemasok. Ternyata Rami hendak membeli beberapa senjata ilegal yang dibutuhkan untuk perampokannya nanti. Si penjual senjata heran karena ini kali pertamanya penjahat yang membeli senjata membawa anak. Karena bayinya menangis, Rami mengganti popoknya. Pulang ke rumah, Karin tidak menemukan keberadaan Rami dan anak bungsunya. Dia terkejut setelah menghubungi restoran. Ternyata suaminya itu sudah lama resign. Beberapa saat kemudian, Rami pulang tanpa mengucap sepatah kata apapun membuat Karin penasaran. Singkat cerita, Rami dan tim kembali membahas perubahan rencana karena resikonya gedung bisa runtuh jika atapnya diledakkan. Opsi keduanya melalui piramida kaca, tapi itu pun belum yakin. Rami makin ragu dengan rencana perampokan ini karena Michael belum menemukan solusi untuk menyabotase helikopter polisi. Rami sampai berkata, jika perampokannya ingin dibatalkan ini saat yang tepat. Tapi Michael masih optimis untuk melanjutkannya. Belum jelas apa rencananya, Michael mengikuti sebuah helikopter polisi yang terbang ke arah hutan, lalu mendarat di sebuah lokasi. Yang jelas, Michael nampak senang, seakan sudah menemukan solusi untuk masalahnya. 2 minggu menjelang perampokan, tim kepolisian belum mendapatkan kemajuan yang berarti karena mereka tahu kawanan perampoknya belum menemukan pilot pengganti. Jika harus menangkap Zoran dengan bukti yang minim, semuanya akan sia-sia. Leonie meminta tim pengawas untuk mundur karena dia ingin mencoba cara lain. Datang ke sebuah kafe, janda polisi ini pura-pura tidak sengaja bertemu dengan Zoran karena ternyata mereka saling mengenal. Tapi Leonie tidak pernah mengatakan dirinya seorang polisi, hanya bekerja di perusahaan sanitasi. Ternyata Zoran mengenal saudara Leonie yang bernama Vija yang sudah meninggal saat Leonie masih kecil. Tiba-tiba Zoran mendapat panggilan dari seseorang yang mengaku sebagai sopir. Singkat cerita, Zoran menemui pilot pengganti bernama Axel di tempat pemandian umum yang aman dari penyadapan. Dikenal sebagai pilot pemberani yang tidak gentar, terkenal di industri TV karena membuat Madonna diam. Zoran juga mengetahui Axel terlilit pinjol. Karena itu, Zoran akan membantunya. Setelah mendapatkan petunjuk, Michael kembali memanggil Rami dan Nicky untuk membeberkan rencananya melalui piramida kaca. Dan setelah itu, menggunakan tangga untuk naik ke balkon lantai 5. Dilanjutkan ke lantai 6 dan setelah itu masuk ke sarangnya uang. Intinya, mereka hanya membutuhkan tangga yang benar-benar panjang dan aman. Singkat cerita, Zoran memperkenalkan Axel kepada Michael untuk menjelaskan semua rencana perampokan ini. Axel, Michel, Axel. Masuk ke basement, Zoran tidak sengaja melihat 2 orang yang berada di dalam mobil dengan gerak-gerik mencurigakan. Plat nomor mobil tersebut sengaja dicatat oleh Michael untuk mengecek pemiliknya di aplikasi Samsat.
Karena menggunakan nama tidak jelas, Zoran meyakini mereka itu adalah polisi. Untuk memastikan dugaannya, Zoran sengaja menghampiri mereka. Alhasil, dua polisi ini dibuat gagap saat Zoran bertanya berasal dari mana. Setelah dilakukan pengecekan, Zoran menemukan alat pelacak di dalam mobilnya. Tak sampai di situ, penjahat ini menggeledah rumahnya, sedangkan Michael mencari alat penyadap lainnya di dalam mobil. Meskipun Zoran mengetahui dia sedang dibuntuti, tapi Leonie yakin Zoran tidak tahu alasannya. Tim polisi ini yakin kawanan perampok itu tidak akan membatalkan rencana mereka karena tanggalnya sudah dekat. Lagi-lagi, Rami kembali frustasi setelah mengetahui Zoran dibuntuti. Tapi Michael yakin ini tidak ada kaitannya dengan rencana perampokan. Wajar jika Rami ketakutan karena dia tidak mau masuk penjara lagi. Makan siang bersama keluarga istrinya, Rami merasa direndahkan hanya karena makan menggunakan tangan. Karin sendiri mengancam akan mencari penggantinya setelah mengetahui Rami tidak bekerja lagi di restoran. Beberapa hari sebelum perampokan, Nikki meninggalkan sebuah tas di dalam kereta lalu diambil seseorang. Tim kepolisian sudah menempatkan beberapa penembak jitu di sekitar lokasi depo uang, termasuk sebuah helikopter yang sudah siaga di Bandara Bromma. Para penjahat itu akan segera ditangkap tepat saat mendarat. Tim pengintai membuntuti Zoran yang masuk ke tempat laundry. Padahal diam-diam Zoran kabur melalui jalan belakang untuk bergabung dengan timnya. Selanjutnya, mereka menjemput Axel di sebuah dermaga. Sempat dilanda keraguan, kawanan bandit ini kembali membuat keputusan untuk melanjutkan rencananya. 33 jam sebelum perampokan, kawanan perampok ini punya cara masing-masing untuk menghilangkan jejak. Dari mulai Michael yang hadir dalam pertandingan sepak bola, sedangkan Rami meninggalkan anak dan istrinya menempati sebuah rumah kosong di tengah pulau. Beda lagi dengan Nikki yang memesan tiket kereta api menuju utara seolah-olah mau mendaki gunung. Sementara itu, Zoran bersikap senormal mungkin seakan perampokannya batal dilakukan. Alhasil, tim kepolisian sudah frustasi memutuskan untuk membubarkan operasi pengintaian yang sudah dilakukan selama ini. Tak sampai di situ, kasus pemukulan yang dilakukan Leonie kepada Stephen dilanjutkan penyelidikannya oleh Provos yang mengancam karirnya Leonie. Di sisi lain, Leonie punya keyakinan kawanan perampok itu tidak akan membatalkan rencananya yang sudah sejauh ini. Setelah Zoran mendapat informasi adanya teras yang sedang direnovasi, Michael menghubungi timnya untuk mulai mempersiapkan diri. Terlihat salah satu anggota yang membawa tas. Kemudian seorang wanita yang sedang bekerja di dapur restoran pun langsung pergi. Sedangkan Rami mempersiapkan persenjataan. Hanya si Axel yang terlihat masih galau dan gelisah takut dirinya akan menjadi sasaran penembakan polisi. Ditanya tentang teknis rencananya, Axel menyebut dari depo uang Fassberga itu mereka akan terbang ke Northburg, lubang kerikil untuk menurunkan uangnya, lalu terbang lagi menuju pantai kanan untuk membuang helikopter. Di sana akan ada dua perahu yang menunggu, satu untuk membakar helikopter dan satu lagi untuk Axel. Tiba-tiba Axel menyebut mau meminta temannya untuk menabrakkan mobil miliknya. Michael terkejut karena seharusnya tidak ada orang lain lagi yang dilibatkan atau mengetahui rencana perampokan ini termasuk keberadaannya. Sementara itu, dua anak buah Michael melaporkan bahwa di dalam hanggar mereka hanya melihat ada satu helikopter. Michael menyuruh mereka untuk terus memantau sampai helikopter polisi kedua mendarat. Sedangkan Rami dan Nikki mempersiapkan tangga panjang yang mereka butuhkan untuk masuk ke ruangan brankas. Michael sempat berpikir untuk membatalkan rencana ini jika helikopternya tidak juga datang. Nikki marah karena rekannya lupa membawa kabel peledaknya. Daripada mereka bertengkar, Rami menyuruhnya untuk kembali lagi ke gudang mengambil kabelnya. Tepat jam 3 pagi, akhirnya helikopter polisi sudah mendarat. Salah satu anak buah Michael segera melompati pagar untuk menyimpan sebuah kotak yang mirip dengan pemancar. Apakah ini bagian dari rencana Michael untuk menyabotase helikopter polisi itu? Terlihat Axel sudah mulai mempersiapkan helikopter yang akan digunakan untuk aksi perampokan. Zoran yang nantinya bertugas menjemput tim bermaksud mengejar waktu dengan memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Ternyata ada polisi patroli yang langsung mengejarnya.
Sempat bersembunyi di dalam hutan, Zoran buru-buru membuang senjatanya pura-pura sedang boker. Ketegangan pun dimulai ketika kawanan perampok ini mulai lepas landas menuju gedung sasaran. Tepat di atas helikopter, Michael kembali mengingatkan timnya untuk membulatkan tekad agar rencana perampokan mereka berjalan dengan lancar. Sesuai dengan planning awal, dalam waktu 15 menit, mereka harus sudah kembali ke helikopter membawa uang hasil rampokannya. Setelah menggunakan penutup kepala dan helm, Michael, Rami, dan Nicky mendarat tepat di atas gedung depo Fasberga. Tak mau buang waktu, tim langsung memecahkan kaca yang ternyata sangat tebal. Sementara itu, Axel akan menerbangkan helikopternya selama 15 menit ke depan sampai tim kembali. Setelah kacanya pecah, tim menurunkan tangganya sampai ke atas balkon. Dari balkon pertama ini, mereka menggunakan tangga kedua untuk meledakkan kaca jendela. Beberapa saat kemudian, tim kepolisian sudah mengepung depo uang ini. Tepat di atas ruangan yang tidak dilengkapi kamera CCTV seperti yang diceritakan Alex, akhirnya tim bisa membuka helm meskipun hanya sebentar. Untuk menuju ruang brankas, tim harus melucuti pintu magnet terlebih dulu. Dan setelah itu, pintu lapis kedua yang harus diledakkan. Untuk masalah ini, Nicky lah jagonya. Just do it for fuck's sake! You ready? Di luar dugaan, pintu itu masih kokoh. Mau tidak mau, Nicky harus menggunakan bahan peledak yang jauh lebih besar. Ketegangan meningkat karena Nicky tidak mau mencelakakan orang. Tidak ada pilihan lain, pintu besinya kembali diledakkan. Ternyata di ruangan yang disebut sarang, ada si Alex dan beberapa pekerja penghitung uang yang terkurung. Karena sistem keamanan gedung yang otomatis mengunci seluruh akses setelah alarm berbunyi. Alex segera menenangkan rekannya yang sedang hamil. Di saat salah satu pegawai sedang berkomunikasi dengan petugas keamanan gedung, ini yang terjadi. They think the robbers want the vault. What's the chance they're... It's the radio, it's still going. Can you turn it? Police, and that's their current assessment. To wait for instructions. Need us to be doing right now. Tak mau buang waktu, kawanan bandit ini langsung menjebol gemboknya satu persatu sambil memasukkan uangnya ke dalam karung. Keep going! Then you go up in the first load! Waktu yang terbatas dan omelan si Axel yang menyebut bahan bakar helikopter sangat terbatas. Ditambah lagi, asap dari mesin pemotong besi yang terhirup membuat fisik para perampok ini makin drop. Check on it. Ratusan gepok uang itu dilemparkan ke atas balkon. Disinilah para bandit ini kehilangan waktu yang seharusnya ditargetkan selesai dalam 15 menit. Dari atas helikopter, Axel terus memberitahu kawanannya ini bahwa pasukan polisi sudah bergerak masuk ke dalam gedung. Meskipun uangnya masih banyak, mereka terpaksa mengambil semampunya. Karung-karung yang berisi uang hasil rampokan tersebut lalu ditarik satu persatu menggunakan tali. Akhirnya, kawanan bandit ini berhasil naik ke atas helikopter dengan membawa uang hasil rampokannya. Get higher up! What fucking psycho assholes! They're following us. I don't know if I'm gonna make it. Listen. Para pekerja depo uang yang ketakutan berkumpul di dalam satu ruangan hingga tim pasukan kepolisian menemukan mereka. Zoran sudah standby saat helikopternya mendarat. Michael dan tim pindah ke dalam mobil.
sedangkan Axel diberi 1 jerigen bahan bakar untuk melanjutkan penerbangannya menuju pantai kanan. Take that! Run! Singkat cerita, Axel sudah melihat ada 2 perahu, tapi karena melihat ada seseorang yang datang membawa senjata, pilot ini memutuskan untuk kabur. Sementara itu, Leonie yang mendengar dari radio adanya perampokan terbesar dalam sejarah Swedia segera meluncur ke TKP. Kembali ke Rami dan tim yang menghitung seluruh hasil rampokannya. Karena bahan bakar yang kembali menipis, Axel mendaratkan helikopternya dekat dengan area hutan. Tidak peduli lagi dengan helikopter yang seharusnya dibakar, Axel hanya melepaskan pakaiannya lalu membuangnya ke tong sampah. Di luar dugaan, Rami baru menyadari tangannya berdarah. Dia memberitahukan masalah ini kepada Michael. Rami takut DNA-nya tertinggal di TKP meski dia sudah menggunakan sarung tangan double. Michael menyuruhnya tenang sambil memberinya sejumlah uang agar Rami segera pergi ke Jerman. Alright. Saturday's John's birthday, right? It's probably nothing. Leonie kembali ke markas untuk mengusut kasus perampokan ini dengan timnya. Meski Zoran belum diketahui keberadaannya, Leonie optimis karena para perampok itu dinilai terlalu angkuh. Tak berselang lama, dia mendapat laporannya. Helikopter para perampok itu telah ditemukan. Zoran terkejut dan marah setelah mendapat informasi bahwa si Axel batal mendarat di pantai kanan. Michael memberitahu Zoran hasil rampokannya berjumlah 39, padahal seharusnya bisa 2 kali lipat. Datang ke lokasi helikopter para penjahat itu ditemukan, Leonie mendapat informasi bahwa banyak barang milik tersangka telah ditemukan. Dalam siaran persnya, Komandan Lena menyebut telah menurunkan ratusan petugas untuk memburu para perampok itu. Ternyata, polisi tidak bisa menerjunkan helikopter untuk mengejar tersangka karena ditemukan benda yang mirip dengan bahan peledak. Kembali ke Rami yang sedang dalam perjalanan menggunakan kereta. Axel dikejutkan dengan si Zoran yang sudah ada di kursi belakang. Ditanya kenapa dia batal mendaratkan helikopter di pulau kanan, Axel beralasan karena ada orang ketiga yang tiba-tiba muncul membawa senjata. Selain itu, pilot ini mengaku meninggalkan pakaiannya di dalam tempat sampah. Axel nampak ketakutan jika si Zoran akan menghabisinya. Setelah digambarkan lokasi tempat sampah itu, Zoran mengutus seseorang untuk mengambilnya. Leonie sempat melihat rekaman interogasi para pegawai depo uang, dan salah satunya adalah Alex. Pakaian yang dibuang Axel ke dalam tong sampah berhasil diambil oleh seorang suruhannya Zoran yang menyamar jadi tukang rongsok. Leonie dan Mads meminta persetujuan Lena untuk mendatangkan tim analis kejahatan untuk membantu mereka menganalisis aktivis ponsel mereka selama perampokan berlangsung. Khususnya komunikasi pilot dengan kawanan perampok. Tapi protes itu tidak mudah karena mereka harus mengecek 20.000 aktivitas panggilan yang terjadi malam itu. Tim kepolisian benar-benar dibuat kecolongan oleh kawanan perampok profesional itu. Karena masalah yang ditimbulkan oleh si pilot, Zoran mengatakan kepada Michael sudah memanggil tim pembersih. Sampai saat ini semuanya aman karena jika ada yang salah tentunya mereka sudah ditangkap. Muncul pertanyaan dalam diri Leonie. Apa sebenarnya yang dilakukan para perampok itu di pantai kanan? Leonie dan tim akhirnya mendapat kabar baik bahwa atasan mereka memberi persetujuan untuk melibatkan analis kejahatan. Karin kesulitan menghubungi suaminya. Punya perasaan buruk terlibat dalam perampokan ini kembali ke dunia kelam seperti masa lalunya. Leonie akhirnya mendapat petunjuk dari anak buahnya yang melakukan pengintaian terhadap Zoran minggu lalu. Dia mencatat plat nomor mobil orang yang ditemui oleh Zoran atas nama Vanna, istri dari Axel. Disinilah tim berhasil menemukan identitas pilotnya. Axel Broberg. Check the address. Kembali ke Rami yang bertahan di tempat persembunyiannya sambil terus memantau berita perkembangan kasus perampokan, berharap dirinya lolos dari kejaran polisi. Disinilah Rami mulai gelisah.
curiga dirinya sedang diintai oleh seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan. Faktanya, tim kepolisian menemukan bercak darah salah satu perampok di TKP. Inilah yang ditakutkan Rami, darah itu miliknya setelah menyadari tangannya terluka. Tim kepolisian sudah menyelidiki Axel yang diketahui sebagai pecandu narkoboy. Tapi profilnya dianggap tidak cocok terlibat dalam perampokan karena dia punya pekerjaan bagus sebagai marketing di sebuah perusahaan turbin angin dengan keluarga dan rumah yang nyaman. Axel mulai gelisah setelah melihat sebuah mobil sedang mengintainya. Tim menilai para perampok ini sangat cerdas dan profesional dengan metodologi yang sangat elegan. Karena tidak ada tembakan dan korban yang terluka, Leoni kemudian meminta keterangan dari si Alex dengan menampilkan rekaman aksi yang dilakukan salah satu perampok. Disinilah Alex seperti mengenalnya, tapi dia katakan tidak. Lagi-lagi, Leoni dimarahi Lena karena ternyata tim analis kejahatan dihubungi Leoni tanpa persetujuan atasannya ini. Situasi makin parah karena mereka mendapat desakan dari Kementerian Kehakiman untuk segera menangkap para perampoknya. Secara bertahap, Leoni sudah bisa menyimpulkan bahwa si pilot batal mendaratkan helikopternya di pantai kanan karena takut dibunuh mereka, lalu mendaratkannya di lokasi lain dan setelah itu dia kabur. Disinilah Leoni akan menyelidiki jalur pelarian pilot tersebut dari TKP ditemukannya helikopter. Seperti diperlihatkan di scene awal, Rami makin gelisah dan ketakutan sedang diintai dan diburu. Ternyata si pilot menggunakan ponsel milik pemuda yang bekerja di restoran McDonald untuk memesan taksi dari lokasi pendaratan. Leoni segera menemui pemuda ini yang mengaku ponselnya dipinjam seseorang. Setelah melihat rekamannya, ternyata dia adalah Axel. Begitupun dengan pengakuan sopir taksinya bahwa penumpangnya adalah Axel. Dan Axel sendiri makin was-was karena aktivitasnya terus diintai. Di sisi lain, tim sudah mendapatkan DNA dari darah yang tercecer di TKP yang diketahui sebagai Rami. Dia pernah dipenjara karena merampok Museum Nasional. Tim meminta bantuan Interpol karena Rami sudah meninggalkan negara ini. Ternyata ada DNA lain di lokasi ledakan yang sedang dalam tahap penyelidikan. Tak berselang lama, Mads mendapat informasi Rami terdeteksi berada di Dominika. Tim DEA Amerika mengira Rami akan melakukan transaksi narkoboy, jadi mereka terus mengamati gerak-geriknya. Tak hanya DEA, ternyata ada pihak lain yang mengawasi Rami. Dari hotel tempatnya menginap, Rami meminta bantuan seorang OB untuk mengirimkan surat ke Swedia. Dari hasil penyelidikan tim analis kejahatan, ada beberapa panggilan mencurigakan di malam perampokan. Salah satunya dari ponselnya si Axel yang ada di atas helikopter kepada istrinya. Dengan teknologi baru ini juga, tim bisa mengungkap panggilan dari para perampok dan lokasi keberadaan mereka hingga identitas para penggunanya. Apakah itu artinya seluruh identitas kawanan bandit ini telah diketahui tim kepolisian Swedia? Terjawab sudah 5 tersangka yang teridentifikasi sebagai kawanan perampoknya, yang terdiri dari Axel, Zoran, Rami, Michael, dan terakhir Nicky. Tim pasukan khusus segera diterjunkan untuk memburu mereka. Rencananya, paspor Rami akan dicabut agar Rami dianggap sebagai pendatang ilegal dan kemudian dideportasi kembali ke Swedia. Sedangkan si Axel terlihat sedang di bandara untuk kabur ke luar negeri. Berbeda dengan Michael yang segera tancap gas setelah melihat aparat sedang memburunya. Lain lagi dengan si Zoran dan Axel yang tidak bisa berkutik saat disergap. Michael dan Rami sama-sama melarikan diri di lokasinya masing-masing. Sempat bersembunyi di dalam toilet, Rami pun akhirnya tertangkap. Begitupun dengan Michael yang sudah dikepung dari darat dan udara. Stay still. Tertangkap oleh polisi, Rami justru merasa lega karena sebelumnya dia merasa diintai oleh kawanan penjahatnya Dominika. Dan di akhir film, diceritakan kehadiran Michael di malam perampokan itu ternyata tidak pernah terbukti.
Karena itu, hukuman untuk dirinya jauh lebih ringan yang dijuluki media sebagai komplotan. Tapi tidak dengan Axel yang dijatuhi hukuman berat meskipun dirinya mengaku tidak bersalah. Sedangkan Nicky dijatuhi hukuman penjara juga sebagai kaki tangan perampokan meski kehadirannya di Depokes tidak pernah terbukti. Begitupun dengan Zoran yang disebut sebagai kaki tangan. Dan terakhir, Rami yang mengaku melakukan perampokan menolak membeberkan anggota komplotannya. Hukumannya jauh lebih lama lagi. Beberapa tahun kemudian, datanglah istri dan kedua anaknya yang sudah tumbuh besar. Karin sudah memiliki suami lagi, dan uang hasil perampokannya ternyata tidak pernah ditemukan. Sebuah kemenangan besar untuk kawanan perampok ini. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.